Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam satu hobi semuanya. Ketemu lagi bareng saya Ruby Pakoy. Nah, di video kali ini saya bakalan membahas tentang untuk cara atau tips memperbanyak produksi telur indukan teman-teman, serta memperkuat cangkang si telur indukan agar tidak mudah pecah, serta tingkat keberhasilan menetasnya 90%. Nah, jadi tipsnya apa aja teman-teman? Simak terus video ini sampai habis. Nah teman-teman, jadi banyak sekali yang bertanya, Bang, bagaimana untuk supaya si indukan telurnya banyak, terus cepat bertelur, terus si telurnya bagus, tidak mudah pecah. Karena ada beberapa indukan yang emang mengeluarkan telur muda atau telur yang emang rapuh mudah pecah, terus tingkat untuk menetasnya itu rendah sekali ya. Itu disebabkan oleh beberapa faktor teman-teman. Saya kasih contoh seperti indukan yang ini teman-teman. Nah, ini indukan yang bertelur cukup banyak ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di sini. Ini udah angkrem. Ini indukan sampai 14 butir teman-teman ya. Jadi emang saya melakukan treatment, beberapa treatment yang emang untuk memperbanyak produksi telur si indukan serta tingkat keberhasilan menetasnya ya 90% ya. Tipsnya apa aja nanti teman-teman lihat. Nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa lihat, saya angkat dulu indukannya. Sorry ya. Oke. Nah. Ya. Teman-teman bisa lihat telurnya ya. Oke. Kita langsung simpan lagi, biarin dia angkrem teman-teman ya. Nah, sama lagi angkrem. Sini. Ya. Oke, biarin dia angkrem lagi. Oke teman-teman, jadi ada beberapa tips cara perawatan untuk indukan supaya hasil telurnya banyak, terus cepat bertelur juga ya. Intinya cepat birahi, supaya cepat kawin. Udah pasti pengen cepat bertelur. Setelah bertelur otomatis hasil telurnya pengen lebih banyak, supaya hasil nanti si anakannya lebih banyak juga. Dan tentunya ketika si telur lebih banyak, tingkat keberhasilan menetasnya pengen lebih banyak juga. Jadi poin yang pertama nih teman-teman, ketika untuk perawatan indukan itu di usia muda, banyak yang bertanya, Bang, indukan saya udah lama kawin tapi kok nggak bertelur. Nah, itu bisa disebabkan faktor si indukan kekurangan nutrisi teman-teman. Kalau si indukan kurang nutrisi, percuma ya kalau misalkan dikawin sama pejantan pun, itu si buah dari pejantan itu tidak dapat bersatu atau tidak dapat menghasilkan telur karena si indukannya belum siap untuk memproduksi telur ya teman-teman. Nah, itu faktor untuk memproduksi telur itu si indukan itu harus cukup nutrisi yang pertama. Kedua, pakannya itu dapat merangsang si indukan untuk cepat bertelur ya kan, sama nutrisi teman-teman ya. Nah, salah satunya jenis pakan apa sih yang biasa saya gunakan untuk indukan yang sedang mengawini atau bertelur? Nah, saya menggunakan pur teman-teman, atau pakan produksi. Purnya ya bisa pur jenis apa aja, contohnya bisa jenis pur apa aja, namun si pur ini saya campur dengan ramuan herbal teman-teman ya. Saya campur dengan ramuan peternak untuk pakannya teman-teman. Nah, cara pencampuran pakannya seperti ini ya. Ini untuk anakan juga saya kasih, juga untuk menunjang pertumbuhan serta nafsu makan si ayam teman-teman. Nah teman-teman, saya biasa kalau untuk anakan ayam maupun ayam, pokoknya ya ayam yang di kandang ternak, saya menggunakan pakan pur ya. Bisa pur yang bentuknya bulat-bulat biasa, atau biasa crumble yang agak kecil-kecil. Tapi saya biasa pakai yang crumble teman-teman, karena 70% ada yang dikasih pakan basah atau yang dicampur air, itu sangat mudah proses pelunakannya ya, dibanding pakan yang besar itu. Untuk nafsu makannya pokoknya mantap-mantap. Nah, ini saya campurkan ini teman-teman ya, campurkan ramuan pakan, tinggal campur aja seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti ini diaduk dulu. Nah, kelihatannya teman-teman. Setelah diaduk seperti ini, kemudian kasih air. Sip, udah. Nah, kemudian kita aduk. Nah, ini dikasih untuk indukan juga sangat bagus untuk menunjang nutrisi serta hormon si ayam supaya cepat bertelur serta bertelurnya banyak ya. Jadi seperti ini.
Ya tingkat kadar airnya teman-teman bisa sesuaikan ya, sesuai kebiasaan. Tuh, ini aromanya langsung berubah jadi beda. Nah, ini untuk anakan ayam juga saya pakai ini teman-teman. Ini bagus untuk meningkatkan nafsu makan ayam, serta si ayam jadi lincah lah ya, jadi aktif. Jadi si ayam mulai aktif ya bun. Otomatis kalau si ayam aktif, pertumbuhannya sangat cepat ya. Karena ketika ayam aktif, otomatis nafsu makan ayamnya juga bagus. Jadi kita kasih aja di sini lah ya. Nah, makan. Nah, teman-teman bisa lihat ini nafsu makannya cukup bagus ya. Nah, karena ini berkelompok ya. Karena kan biasa tempat makan ayam dipisah-pisah per kelompok. Jadi kalau yang menjauh ini bukan kelompoknya ya. Biasanya di bawahnya, di bawah usianya. Jadi dia agak segan kalau ke senior gitu. Itu. Nah, buat indukan juga sama, dicampur yang tadi. Nah, kemudian untuk menunjang atau merangsang reproduksi telur si indukan serta hormon si pejantan, saya biasa campurannya ke air minum. Itu campurannya beda lagi teman-teman ya. Nah, untuk campuran air minumnya teman-teman seperti biasa pakai galon air minum seperti ini ya, digantung untuk supaya tidak bakteri itu tidak menyampur ya. Kalau ini kan sistemnya ke bawah gitu ya. Jadi kita isi dulu air minumnya. Apalagi air minum itu sangat berpengaruh untuk kesehatan si ayam ya teman-teman. Jadi air itu sangat penting juga ya, bukan hanya untuk ayam, semua untuk makhluk hidup ya. Air itu sangat penting. Jadi terlihat sepele namun manfaatnya banyak gitu. Oke, kita cek aja nasinya, jangan terlalu penuh juga di galonnya ya. Nah, cara pencampurannya air seperti ini teman-teman. Nah, saya kasih tahu dulu. Ini saya campurkan dengan booster teman-teman. Jadi booster ini multivitamin untuk ayam perawatan ataupun untuk mencegah semua kesehatan ayam gitu, baik untuk perawatan atau ayam-ayam yang sedang diternak gitu. Kalau untuk peternakan tentunya sangat bagus untuk menunjang hormon si pejantan supaya tingkat mengawini indukan itu tinggi gitu. Jadi si ayam kawin terus gitu. Dan untuk si indukan gunanya untuk merangsang reproduksi telur dan bisa juga untuk merangsang produksi telur agar lebih banyak lagi. Nah, cara penggunaannya karena kalau misalkan untuk ayam rawatan itu biasa dispetkan langsung ke ayamnya ya, satu persatu. Namun untuk peternakan, karena misalkan kuantitinya banyak dan memakan waktu, jadi alangkah baiknya dicampur dengan air minum ya. Nah, cara pencampurannya sangat mudah. Teman-teman cukup gunakan contoh misalkan 5 spet sampai 10 spet ya, tergantung galonnya. Jadi tinggal tetesin aja ke air minumnya teman-teman. Seperti ini ya. Ini saya coba campur 10 spet. Nah, ini sangat awet, satu galon gini kan bisa habis sampai 3 sampai 4 hari. Apalagi kalau misalkan di kamarnya cuman indukan sama pejantan cuman 2 ekor doang, bisa seminggu ya. Nah, jika sudah dicampur seperti ini, lalu ini kita kunci. Oke, nah itu kita balikan. Wah, tuh kan teman-teman, airnya jadi agak kuning ya. Oke, nah setelah ini kita langsung gantung di sini. Nah, ini cara ininya pakai tambang kecil. Terus ini pakai gantungan ini dari besi. Ya tinggal gini aja. Oke. Jadi nanti si indukan ketika lapar atau haus dia minum. Nah, cuman kalau misalkan untuk indukan yang sedang angkrem, teman-teman sebaiknya teman-teman sediakan pakan kering aja.
gitu, pakan kering yang bisa dicampur ramuan peternak tadi. Taruh di batok di sini nih teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat ya. Taruh di sini digantung pakai batok ini. Ya. Jadi sediain di sini. Jadi kalau misalnya mau makan dia makan ke sini. Karena kita nggak tahu kan kalau misalnya si indukan atau si betina itu ketika yang ngerem lapar turun cari makan, kita nggak kontrol nggak makan, waduh bahaya juga kan. Jadi kita harus standby terus kasih pur kering ya. Karena kalau pur basah dibesokin takutnya basi teman-teman ya. Kemudian ada juga emang yang indukan suka memakan telur. Itu disebabkan oleh apa? Nah, indukan yang memakan telur itu disebabkan faktor stres teman-teman. Bisa karena ruang lingkupnya terlalu sempit atau ruang batasnya digerakin tanpa dicukupi nutrisinya, dia akan stres. Ketika dia pengen hidup liar, mencari nutrisi alami di halaman atau di kebun atau di mana ya, dia tidak bisa dengan terbatasnya ruangan atau di kandangin gini, kita tidak memperhatikan nutrisinya, itu akan stres juga. Nah, ketika stres, si indukan itu biasanya ada yang suka makanin telur, terus nggak mau angkrem atau ngacak-ngacakin telur, ya banyak faktornya ya. Dari stres, selain akan merubah karakteristik alami si ayam, juga akan menimbulkan bibit penyakit ya, karena ketika stres daya tahan tubuh ayam itu menurun teman-teman ya. Ini semua untuk air minumnya semua saya pakai yang pakai booster. Oke, semuanya rata nih teman-teman, bisa lihat sini juga ya. Oke. Untuk anakan ayam yang diumbar juga sama ya. Kita taruh di sini satu, tiap titik kita satu ya, biar dia kalau minum gampang. Oke teman-teman, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Ruby Pakoi, salam satu.